Kupu-kupu dengan keindahan sayapnya yang memukau bukan hanya merupakan objek keajaiban alam, namun juga memiliki peranan penting dalam menjaga keberagaman hayati dan keseimbangan ekosistem di planet ini. Sebagai serangga penyerbuk, kupu-kupu memainkan peran yang krusial dalam proses polinasi tanaman yang mendukung pertumbuhan tanaman dan berbagai kehidupan lainnya di bumi. Oleh karena itu, perlunya upaya konservasi kupu-kupu tidak bisa diremehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arfiani dengan NIM 23040900037 dari Rombel Pendidikan Biologi A tahun 2023, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan menyampaikan tentang konservasi kupu-kupu sebagai serangga penyerbuk. Selamat menyaksikan! Kupu-kupu itu apa sih? Kupu-kupu adalah kelompok serangga yang termasuk dalam ordo Lepidoptera. Lepidoptera berasal dari kata lepis yang berarti sisik dan pteron yang berarti sayap. Serangga dari ordo Lepidoptera memiliki sisik pada permukaan sayapnya. Sisik-sisik pada sayap kupu-kupu mudah lepas saat dipegang. Berdasarkan waktu aktifnya, Lepidoptera dibedakan menjadi dua subordo, yakni kupu-kupu Rhopalocera yang aktif pada siang hari dan ngengat Heterocera yang aktif pada malam hari. Kupu-kupu betina memiliki tubuh yang lebih besar daripada kupu-kupu jantan. Nah, ini merupakan gambar dari proses metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama ada telur. Pada tahap ini, dalam memilih tanaman tempat menaruh telurnya, kupu-kupu betina sangat rewel, sebab ulat harus dapat bertahan hidup dengan memakan daun-daun tanaman tersebut. Tiap jenis kupu-kupu memiliki pilihan tanaman kesukaan masing-masing. Peletakan telur pada tanaman memulai proses metamorfosis menjadi kupu-kupu. Biasanya, kupu-kupu suka meletakkan telur pada bagian bawah daun. Telur-telur kupu-kupu berukuran sangat kecil dan berwarna putih. Pada akhirnya, mereka akan membuat lubang kecil di telur dan keluar. Tahap yang kedua yaitu ada ulat atau larva. Pada tahap ini, ulat berukuran sangat kecil dengan berat hanya sekitar setengah miligram, panjang ulat hanyalah 1/4 cm. Ulat tumbuh dengan cepat memakan daun-daun. Dalam 2 minggu, mereka sudah menjadi ulat dewasa. Sekarang ulat ini berukuran sepanjang 5 cm. Ulat dewasa memiliki 8 pasang kaki. Tahap ketiga yaitu ada kepompong atau pupa. Ketika larva memasuki fase ini, ia telah melepas 8 pasang kakinya dan kapsul kepalanya yang memiliki 6 mata. Kulit ulat berganti untuk terakhir kalinya dan berubah warna menjadi berwarna seperti batu giok. Nah, kemudian jadilah kepompong. Lalu yang keempat ada kupu-kupu dewasa. Pada tahap ini kepompong akhirnya retak dan kupu-kupu pun keluar. Sayap-sayap kupu-kupu kecil dan basah menempel pada cangkang kepompong. Pada saat ini cairan yang dikenal sebagai hemolim dipompa ke dalam tubuh kupu-kupu. Hemolim secara perlahan menyebar ke seluruh tubuh dan sayap kupu-kupu. Cairan ini membantu pembesaran tubuh dan sayap kupu-kupu. Selanjutnya ada klasifikasi dari kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan kingdom Animalia, phylum Orthopoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, subordo Rhopalocera, famili Papilioinidae, Peridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Hesperidae. Nah, ini merupakan peranan dari kupu-kupu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alasan utama mengapa sih kupu-kupu sangat penting adalah karena mereka membantu dalam proses penyerbukan tanaman. Dalam proses ini, serbuk sari dari bunga disalin ke bagian bunga lainnya yang memungkinkan tanaman untuk berbuah dan juga berkembang biak. Tanaman yang berbuah adalah sumber makanan bagi seluruh hewan dan juga manusia, sehingga keberlanjutan kupu-kupu memiliki dampak langsung terhadap rantai makanan dan juga ekonomi manusia. Kupu-kupu merupakan satu-satunya jenis arthropoda yang memiliki status konservasi di Indonesia. Kupu-kupu di Indonesia memiliki ancaman kelangkaan dan kepunahan karena hilangnya habitat alami mereka akibat deforestasi, pemburuan, populasi, dan perubahan iklim. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan juga menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup kupu-kupu.
Nah, karena kepunahan-kepunahan itu tadi, akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menetapkan 19 spesies kupu-kupu yang dilindungi oleh perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan ini diterbitkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 garing Men LHK garing Sekjen garing KUM titik 1 garing 12 garing 2018. Tujuan perlindungan ini untuk mencegah kelangkaan dan kepunahan spesies kupu-kupu di Indonesia yang memiliki inang yang spesifik. Hampir semua spesies kupu-kupu yang dilindungi di Indonesia tadi berasal dari famili Papilionidae. Spesies kupu-kupu dari famili Papilionidae ini merupakan target utama perburuan kupu-kupu karena apa? Karena memiliki morfologi yang indah. Nah, ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ancaman kelangkaan dari kupu-kupu. Yang pertama yaitu penting sekali untuk melindungi habitat alami kupu-kupu. Penyelamatan dan restorasi area hutan serta padang rumput adalah langkah penting dalam menjaga keberadaan kupu-kupu. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan alam juga merupakan bagian integral dari upaya konservasi. Semakin banyak orang yang menyadari peran penting kupu-kupu dalam ekosistem, semakin besar peluang kita untuk melestarikannya. Nah, selanjutnya ada pengurangan penggunaan pestisida berbahaya dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan adalah langkah-langkah yang harus diambil secara serius. Pestisida kimia tidak hanya membahayakan kupu-kupu, namun juga mempengaruhi serangga penyerbuk lainnya dan juga manusia yang mengonsumsi hasil pertanian. Dengan mengadopsi metode pertanian organik dan ramah lingkungan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi kupu-kupu dan organisme lainnya. Nah, yang terakhir ada penelitian ilmiah dan pemantauan terus-menerus atas populasi kupu-kupu diperlukan untuk memahami perubahan dalam jumlah dan keragaman spesies. Data yang akurat akan membantu para ilmuwan dan juga konservasionis mengembangkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam melindungi kupu-kupu dan habitatnya. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, konservasi kupu-kupu bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan adanya kesadaran yang meningkat dan tindakan yang tepat, kita dapat merawat keberagaman hayati yang luar biasa ini dan memastikan bahwa keajaiban kupu-kupu akan terus menghiasi langit-langit bumi untuk generasi mendatang. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan konservasi kupu-kupu sebagai serangga penyerbuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.